Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita bergembira atau memperbarui dan meningkatkan kegembiraan kita atas nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu dikirimnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Jadi hari ini itu gembira, hari gembira, maka diemplungan, sholawatan, boleh juga jifinan. Jifinan itu ya lunjak-lunjak karena gembira kepada Rasulullah SAW. Itu seorang sahabat saking gembiranya dengan Rasulullah, mereka itu sampai jingkrak-jingkrak. Karena Rasulullah, ini baik aja itu. Ini kalau karena yang lain itu mungkin juga tidak baik. Jadi kalau kita ini dakwah keluar, naik gunung turun gunung, kita ini mau belajar risau karena agama, sehingga kita mendapatkan ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Allah berfirman, aku bersama orang-orang yang hatinya remuk, sedih karena aku. Nah, ini peringatan Maulid, kita bukan ingin sedih, ingin gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah yang terbesar adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Rahmat yang terbesar itu adalah Rasulullah setelah iman. Maka hari ini kita ingin gembira karena perintah Allah. Ya, orang itu yang benar itu sedih ya karena perintah Allah, gembira ya karena perintah Allah, senang karena perintah Allah, marah juga karena perintah Allah. Barang siapa yang senang karena perintah Allah, benci karena perintah Allah, memberi karena perintah Allah, menolak karena perintah Allah, dia telah sempurna imannya. Ini hari peringatan yang mulia baginda Muhammad SAW, kelahiran baginda Muhammad SAW. Kita peringati karena perintah Allah, karena Allah menyuruh kita memperingati hari-hari datangnya pertolongan-pertolongan Allah. Itu Allah memerintahkan kita untuk diperingati. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Maka Nabi kita pada waktu sebelum Muharram puasa dengan para sahabat untuk memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Maka ini hari ini kita memperingati yang lebih besar dari kemenangan Nabi Musa. Kita memperingati hari yang lebih besar dan yang terbesar,
kelahiran yang mulia baginda Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya. Berapa orang telah diselamatkan oleh Allah sebab beliau, yaitu orang-orang iman, dan berapa orang telah hancur sebab beliau, yaitu orang-orang kafir selama 1400 tahun ini. Dan ini terus berjalan terus sampai hari kiamat. Barokahnya Rasulullah terus berjalan sampai hari kiamat. Bukan hanya menenggelamkan Firaun. Kalau Nabi Musa diperingati karena menenggelamkan Firaun, ini Rasulullah nanti barokahnya Rasulullah itu akan menenggelamkan Dajjal, menenggelamkan Ya'juj Ma'juj, menenggelamkan seluruh kebatilan di dunia ini. Sehingga nanti akan datang suatu masa dunia ini nggak ada orang kafir lagi, orang iman saja. Bukan hanya Mesir, kalau Nabi Musa kan hanya Mesir. Seluruh dunia nanti akan habis orang kafir. Walaupun itu Ya'juj Ma'juj, walaupun itu Dajjal. Sebentar lagi, tidak lama lagi. Semua ini dengan barokahnya kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini harus senang betul. Kalau senang betul pada baginda Nabi, kita insya Allah nanti di akhirat akan dikumpulkan beliau bersama baginda Nabi. Ini bagi orang beriman, kumpul dengan baginda Nabi lebih berharga dari segala nikmat yang ada di akhirat. Kurang jelas? Oh, kurang jelas. Kalau telinganya baik, insya Allah sudah jelas ini. Kalau tidak jelas berarti speakernya apa telinganya ini? Apa tadi loh yang? Ya ini sudah. Ya 3 sudah. Innallaha witir yuhibbul witir. Di nikmat nanti di akhirat itu, udah jelas ya. Bagi orang yang cinta kepada Rasulullah nggak ada yang lebih tinggi melebihi nanti di akhirat itu bisa berjumpa, bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Di dunia ini saja, kalau orang itu bersanding dengan raja, presiden merasa gembira. Padahal raja presiden itu nggak ada apa-apanya itu dibanding dengan Rasulullah SAW. Kalau pangkatnya seluruh presiden, pangkatnya seluruh menteri, pangkatnya seluruh raja, pangkatnya seluruh wali, pangkatnya seluruh nabi, pangkatnya seluruh rasul, dibandingkan dengan pangkat yang mulia baginda Muhammad SAW, itu baru satu tetes. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan minal bahri aw rashwan minad diyami. Bagaimana kalau kita bersanding dengan Rasulullah? Masya Allah. Orang Jawa, gunung, desa, ya. Tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, nanti bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW. Moga-moga termasuk kita semua. Di antara bentuk mencintai Nabi adalah ini, memuji-muji Nabi dengan membaca syair-syair, selawatan-selawatan. Ini bagian dari cinta Nabi ini. Bagian, bukan semua. Karena ini juga sudah pernah dibuat oleh para sahabat. Ka'ab bin Zuhair juga memantunkan syair-syair di Masjid Nabawi
di depan Rasulullah SAW. Ada qasidah namanya qasidah Banat Su'ad. Itu qasidahnya Ka'ab bin Zuhair. Dia melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi di depan Nabi, dan Nabi senang. Sehingga Nabi memberikan selimutnya kepada Ka'ab sebagai hadiah pantun-pantun syairnya tadi. Maka berita ini didengar oleh seorang penyair namanya Busairi yang menulis syair Al-Burdah. Amin tadzakkuri jiranin bidi salami. Itu beliau pada waktu teringat cerita Ka'ab ini, beliau ini dalam keadaan sakit, stroke, lumpuh. Tapi di tengah-tengah stroke itu beliau teringat cerita ini. Timbullah gejolak kecintaan beliau kepada Nabi. Akhirnya nulis syair ini. Amin tadzakkuri jiranin bidi salami majastada ma'an jara min muqlatin bidami. Sampai seterusnya. Yang ketika tengah-tengah nulis syair itu, beliau mimpi jumpa Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah dikasih selimut, kayak Ka'ab itu dikasih selimut sama Rasulullah. Bangun tidur sudah jerantral, sembuh sehat. Maka saya senang dengan Burdah Amin tadzakurin itu, senang saya. Kalau malam itu malaya sholli wa sallim daiman abada sampai jam 2 malam itu anak-anak itu baca itu. Katanya Kiai Mahrus, pokoknya nek okeh malaya sholli ora bakal kurangan beras jari ini. Terus Kiai Mahrus ngoten niku. Dikurang beras iki aja terus golek utangan, maca iki ae malaya sholli wa sallim daiman abada terus diwaca. Ora kurangan beras. Bukti ini mengke tiang-tiang kampung niki nggih. Mantun niki mengke khidmat dahar teng mriki. Ini barokah Burdah nih. Mboten saurunan mangan mawon sampean. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Terus Busairi ini sudah sehat, pagi-pagi pergi ke masjid. Orang-orang pada heran, loh ini kemarin stroke, uyak-uyuk gak bisa jalan kok, tahu-tahu sudah sehat. Tahu-tahu ada satu ulama itu mendekati Busairi, kamu apa menyusun syair, lagu? Kenapa kamu tanya? Sudahlah saya tanya. Mulainya itu amin tadzakkuri jiranin bidi salami majastada ma'an jara min muqlatin bidami. Loh, kamu kok bisa tahu? Sudahlah, kamu nyusun apa enggak? Jawab. Iya, betul. Saya tadi malam tuh mimpi kamu tuh baca syair itu di depan Rasulullah. Terus Rasulullah tuh seneng goyang-goyang, Rasulullah tuh gini goyang-goyang. Wah, coba itu syairnya saya ingin punya itu. Oh, ini sudah saya bawa ini. Itu ceritanya amin tadzakkuri jironin itu. Jadi ada ceritanya ini syair sakti ini. Orang sekarang itu taunya cuman duit, pacul, garu, luku. Ini nggak ngerti ini garu lebih besar ini. Syair Burdah ini akan mendatangkan macam-macam barokah dalam kehidupan kita menurut pengalaman para ulama. Kalau garu, luku, pacul itu menurut pengalaman para petani. Kalau amin tadzakkuri jironin itu sudah datangkan kebaikan-kebaikan, barokah-barokah menurut pengalaman para wali. Sekarang ikut pengalaman para wali apa ikut pengalaman para petani? Dua-duanya, Pak. Ya.
Kalau pagi ke sawah, malam baca ini. Jadi orang itu yang benar berpikir itu. Orang itu sekarang mengira bahwa pengalaman-pengalaman petani, pengalaman pedagang, pengalaman-pengalaman orang Amerika, pengalaman orang Cina itu dianggap itu suatu pengalaman yang eram, betul-betul bisa ditiru. Orang iman tidak, ada pengalaman yang lebih tinggi dari itu. Pengalamannya para wali, pengalamannya para ulama, pengalaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Di antara bentuk kecintaan kita pada Nabi, ya memperingati hari kelahirannya, menyanjung-nyanjung beliau. Karena Allah menyanjung beliau. Wa innahu la'ala khuluqin azim. Allah telah menyanjung beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah menyanjung beliau, inna fatahna laka fathan mubina. Allah telah menyanjung beliau, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka kita pun menyanjung beliau karena Allah telah menyanjung beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di antara bentuk mencintai Nabi, meneruskan perjuangannya. Di antara bentuk mencintai Nabi, membentuk kampung yang seperti kampungnya Rasulullah SAW. Itulah kampung Temboro. Insyaallah. Kampung ini kamu jaga betul-betul, hai orang Temboro, kalau kamu betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kamu nanti duduk di surga bersanding Rasulullah SAW. Bagaimana kampungnya Rasulullah? Laki-lakinya semua mengamalkan agama, wanitanya, anak-anaknya semua amal agama, sehingga orang-orang kafir, sangat benci kepada Islam, masuk ke Madinah, terkena suasana agama yang ada di Madinah, maka langsung berubah pikiran, masuk Islam. Dan ini sudah mulai terbentuk ini di Temboro ini, dikit-dikit. Maka kita jaga betul-betul. Di pasar kita hidupkan agama, di rumah kita hidupkan agama. Bagus kalau di Temboro itu tidak ada televisi lagi, itu bagus sebetulnya. Gimana tadi, Elias? Syairnya gimana syairnya? Ya, coba. Lantunkan. Ayo do tinggal nonton televisi timbang nonton TV, luweh becik ngaji. Masya Allah. Pesantren Al-Fatah wadah kanggo ngaji, kumpul para habaib lan para kiai. Sholli wa sallim iman ala Ahmada, sholli wa sallim ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Nah, zaman Rasulullah itu enggak ada televisi, itu enggak ada. Rasulullah itu enggak ada zaman Rasulullah televisi. Ya enggak? Allah bisa enggak memberikan televisi kepada Rasulullah? Bisa enggak?
Kok tidak diberikan? Ya, berarti televisi tidak baik. Ya. Kalau umpama televisi itu baik, Allah akan kasih Rasulullah televisi. Orang Jepang bisa, orang Amerika bisa, orang Jawa pun juga pintar sudah sekarang. Jadi kita harus berpikir begitu itu. Kenapa Rasulullah tidak memberikan itu kepada Rasulullah? Berarti tidak baik. Zaman Rasulullah itu ada HP enggak? Allah bisa enggak memberikan HP pada Rasulullah? Nah, kenapa tidak diberikan? Karena tidak baik. Wis pinter. Nek gak ngono kuwi gak pinter berarti. Nah. Coba kita renungi. Ini cara berpikirnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika harta benda padahal halal nih, harta benda halal 100%, datang berbondong-bondong ke Madinah dari seluruh dunia, maka Sayyidina Umar itu nangis. Kenapa nangis? Katanya para sahabat, ini kan waktu syukur kok nangis. Kalau umpama harta benda berbondong-bondong ini bagus, tentu Allah akan berikan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Kok Rasulullah, Abu Bakar tidak dikasih seperti ini? Kok yang dikasih saya? Apa saya lebih baik dari Rasulullah? Enggak mungkin. Ini pasti musibah ini. Padahal ini barang halal ini. Nanti jangan ada yang bilang HP itu apa haram. Pokoknya begitu. Pokoknya Rasulullah tidak, ya sudah. Ini barang halal 100%. Datang pada Sayyidina Umar nangis. Loh, kenapa tidak datang sama Rasulullah, kok datang sama saya? Ini jelas nggak bagus ini. Begitu cara berpikirnya pecinta Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kampung ini kita jaga, rumah-rumah kita hidupkan taklim, kita hidupkan amalan. Pasar-pasar, toko-toko, jalan-jalan, sawah-sawah, semua kita hidupkan agama, insya Allah sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, supaya kita bisa duduk bareng dengan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Di antara bentuk cinta pada Rasulullah, dakwah. Kita sebarkan agama itu, jangan mikir temboro saja, jangan mikir pesantrennya sendiri saja. Bagaimana seluruh pesantren hidup agama, seluruh pesantren hidup agama, hidup sunnah Nabi, hidup mujahadah untuk agama. Karena kalau pesantren itu walaupun namanya pesantren, tapi kalau tidak hidup suasana agama yang kuat, seperti saya ceritakan tadi malam itu, akhirnya nasibnya kayak itu, ada plang tulisan perguruan pencak silat internasional. Nah, isinya orang pijetan. Nah, bagaimana bisa jadi pendekar? Wong isinya pijetan semua. Akhirnya jadi tukang pijet dan tukang dipijeti. Nah, namanya perguruan pencak silat yo, isinya wah, latihan jurus, ya enggak, pernapasan dari hidung, dari mulut, nah, gepuan, nah, jotosan, nah, banyak perguruan pencak silat. Lah kok perguruan pencak silat isinya orang pijetan, bisa jadi pendekar nggak kira-kira? Nah, nggak bisa. Ada plang tulisan Kem Tentara Kopassus Nasional Indonesia. Nah, tapi di situ tidak dilatih jadi tentara. Nah, akhirnya orangnya itu masya Allah kurus-kurus, bengkring, loro-loronen, pilek,
Nah, bagaimana suruh perang? Belum perang aja sudah sakit. Nah, ini keadaan pendidikan umat Islam di Indonesia itu. Katanya pendidikan agama, tapi di situ tidak diajari bagaimana mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Akhirnya timbullah orang-orang banci, setengah-setengah, gagah jelita. Ngomongnya pinter, Quran hadis pinter, bengi turu wae, gak ono mujahadah. Maka kita sebarkan agama ini ke seluruh tempat di seluruh dunia ini. Insyaallah ini kita niatkan. Di antara bentuk cinta kepada Rasulullah, hidupkan masjid kita dengan amalan Rasulullah SAW. Masjid itu pagi hidup, sore hidup, malam hidup, begitu masjidnya Rasulullah. Kalau para sahabat itu mau ke pasar, mampir ke masjid dulu, sholat 2 rakaat, pergi ke pasar. Nanti kalau pulang dari pasar ke masjid dulu juga, baru pulang ke rumah. Ada sahabat yang sudah tua, pikirannya sudah tua ya. Ke pasar, habis belanja langsung pulang. Sampai di rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa? Lupa belum sholat di masjid tadi saya. Langsung balik ke masjid, sholat ke masjid, baru pulang ke rumah. Itulah masyarakat Madinah. Sekarang saya tanya orang Temboro ini, yang pulang dari pasar atau berangkat ke pasar, ke masjid dulu sholat 2 rakaat, sudah ada belum? Bukan enten Pak nih, ajeng teng pasar, teng masjid liin, sholat 2 rakaat, enten napa dereng? Kita dereng enten kita. Nah. Nek mulai dienteni, mulai dinten iki terus ndi? Niku ora nggih mboten angel to niku. Nang pasar salat sik nang masjid. Napa meneh niku? Pasar sedhep masjid niku, Al Amanah niku. Nah, nang mriku salat dhisik. Mengki insyaallah teng pasar ku beton nur teng pasar niku. Sehingga wong liya mboro sing mlebu pasar sing napa niku rambuté enten genine niku. Nah niku mungkin harus dadi anyep terus ditutupi. Dan neng genine ya ora iso ditutupi to, kobong kabeh kok. Nah niku sebabe kita niki anu yo cek kepanasan. Mengki disolati dhisik terus nek nang pasar. Mulih ke pasar, salat sik 2 rakaat ndonga. Ya Allah nyen paring hidayah umat niki, khususnya tiyang pasar-pasar niku. Insyaallah kita niat nggih. Nah, ngoten niku. Masya Allah. Wong-wong biyen, orang-orang zaman dulu itu, katanya ceritanya ayah saya, orang Temboro ini, itu kalau ke sawah, terangkil ini, dulu sawah ini, terangkil ini, kalau ke sawah, itu terus nanti jam 9, ke kali bawah itu mandi ya, terus sholat duha, setelah itu sarapan. Ini sarapannya itu jam 10, zaman dulu itu begitu. Itu ceritanya saya itu, saya belum tahu. Dan ayah saya itu dikasih arahan sama mbah saya itu aneh arahannya itu. Pokoknya kamu kalau di kali itu sholat, apalagi kalau di kali itu ada batu-batu yang kelihatannya halus itu, kamu sholat di situ. Barangkali Nabi Khidir pernah sholat di situ, kamu dapat berkahnya, katanya begitu. Sehingga anak kecil digitukan, oh seneng. Akhirnya di kali itu sholat. Ini kok ada batu halus ini? Nah, mungkin Nabi Khidir pernah di sini nih, sholat di situ akhirnya. Itu ajarannya orang-orang dulu itu kayak begitu kepada anak-anaknya. Akhirnya anaknya jadi anak yang baik, senang ibadah. Kita begitu insya Allah ya.
Jadi subhanahu wa ta'ala, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah kita bawa setiap waktu, setiap saat. Di mana saja banyak baca selawat, ya. Di mana saja hidupkan sunnah, di mana saja meneruskan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mulaikan. Saniki ndonga Bang nggih. Jadi ini santri-santri semua yang hadir di sini, habis doa ini langsung ke kompleknya masing-masing. Mana sih ikut? Langsung ke kompleknya masing-masing, nanti ada selamatan di kompleknya masing-masing. Manisyo tuh. Kecuali santri manisyo. Santri manisyo yang kecil-kecil itu nanti makannya di sini. Kasihan nanti ke sana kelaparan nanti dia. Yang santri manisyo makannya di sini. Yang lain-lain berangkat ke kompleknya masing-masing, khidmat di sana. Dan kecuali anak desa Temboro dan undangan mungkin mantun donga diaturi lenggah rumiyin enten mriki dihari sarang-sarang enten mriki. Terus santri-santri ini hari ini sore nanti itu acaranya bikin selawatan di halakahnya masing-masing. Jadi sore nanti pelajaran kelas prai. Alhamdulillah bagaimana maksudnya? Pelajaran kelas prai gantinya selawatan untuk memurupkan, menyalakan api cinta kita kepada Rasulullah SAW. Katanya Habib Ali Al-Habsyi di Simtud Durar itu, saya di surga itu kalau nggak ketemu Nabi saya nggak seneng kok. Saya itu senang masuk surga itu karena Rasulullah itu ada di situ. Ya saya senang ke situ. Mau Rasulullah itu nggak ada di situ, saya nggak mau masuk. Ini kalau bukan karena maulid itu nggak akan saya peraikan tuh kelas. Tapi gara-gara maulid demi cinta sama Rasulullah ya sudahlah, biar agak gembira ini anak-anak. Insyaallah ya. Maghrib sudah mulai ngaji lagi. Untuk mencintai Nabi juga ngajinya. Bukan untuk meninggalkan Nabi. Tidak ada meninggalkan Nabi. Salawat untuk mencintai Nabi, ngaji juga untuk mencintai Nabi, dakwah juga untuk mencintai Nabi. Bukan hanya itu saja, kita ingin mati bersama Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Apa lagi? Jalannya cukup ya? Sekarang kita doa. Ila hadrati sayyidina maulana habibina syafi'ina qurrati ayyidina Muhammadin Abdillah an-nabiyil ummi al-hashimi al-qurashi sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Ini saya pernah tanya sama guru saya itu, saya Ismail Zain itu, orang Yaman di Mekah. Sya'ulillahil Fatihah itu benar apa enggak? Katanya enggak benar katanya.
Nggak usah syai'un lillahi al-Fatihah, itu orang Arab nggak paham katanya. Al-Fatihah itu tok aja, jangan syai'un lillahi, itu saya sendiri nggak paham itu apa maksudnya katanya. Al-Fatihah saja katanya. Tapi syai'un lillahi paham. Kalau Jawa paham, saya bilang gitu. Kalau Arab nggak paham, terserah kamu. ثم إلى جميع خلفائه وورثة أحواله وعلومه وأسراره رضي الله تعالى عنهم بشهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع المسلمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا تولت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا تولت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قضائها ويسرتها ونجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا منتهى كل شكوى ويا سمع كل نجوى يا منتهى آمالنا وغاية رغبتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك بأنك أنت الله والله إنك أنت الله والله إنك أنت الله والله إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا وتؤمن روعاتنا وتستر عوراتنا وتجمع شملنا وتجمع شتات أمورنا. خلنا واحتلنا في شؤوننا كلها. بارك لنا فيها بارك لنا فيها بارك لنا فيها. كن لنا في شؤوننا كلها كن لنا في شؤوننا كلها. أيدنا في أمورنا كلها أيدنا في أمورنا كلها. كن لنا في شؤوننا كلها أيدنا في أمورنا كلها. بارك لنا في أمورنا كلها بجاه سيدنا مولانا حبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاه أصحابه وذرياته والتابعين لهم
إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.